Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipala Pramana Suta dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara membuat aplikasi atau alat pembantu untuk mencari reaksi dan momen pada bentang jembatan. Pada beban terpusat, lebih tepatnya. Kita langsung mulai aja. Di sini kita buat lembar kerja baru. Kita klik standar X lalu open. Kita sesuaikan dulu untuk lembar kerja sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita buat penempatan tools berdasarkan soal yang diberikan. Sini kita gunakan save. Kita buat dulu untuk beban terpusatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke beban. Kita buat untuk tumpuan A, lalu kita buat tumpuan B. Sini kita pakai siap aja ya, buat untuk kaki tumpuannya di sini. Bentar, saya rapikan bentar ya. Ini agak kacau sih. Sorry, nge-lag lagi. Oke, kita rapikan dikit. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pewarnaan. Kita warnain biar lebih menarik berdasarkan soal. Kita warnain dulu bentar. Sini kita ubah dulu tipenya yang dari transparan ke solid supaya warnanya bisa kelihatan. Kita ubah untuk kasih aja warna merah. Terus untuk batangnya kita pakai di sini yang apa ya itu, yang diagonal cross. Oke, kita warna biru aja. Terus untuk tumpuannya kita pakai warna hitam aja ya, kita ubah tipe ke solid. Terus untuk fill style bawah tumpuannya kita pakai yang apa ya, yang mana aja, yang downward diagonal. Oke, kita pakai yang tipe itu. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan beberapa label. Di sini kita pakai tool label. Kita buat label 1. Oke, di sini kita buat berdasarkan soal yang diberikan oleh dosennya. Sini label untuk hasil momennya nanti. Oh ya, buat line lupa. Ini kita taruhkan line dulu ya. Untuk menampilkan diagramnya kita butuh 2 line. Kita tarik dari ujung atas ke tengah, lagi ujung atas kanan ke sini. Oke, kok hilang? Bentar. Ini cut dulu, cut. Aduh, kok hilang ya? Paste. Kita lagi, kita rapikan bentar. Oke, sekarang kita kasih warna. Biasanya kalau momen itu warna diagramnya kita pakai merah, kasih warna merah. Terus untuk mana merah, untuk border stylenya kita pakein yang dot ya, biar ada garis putus-putus gitu. Oke, penempatannya udah pas. Sekarang kita rapikan dulu nih, taruh di atas aja biar tidak mengganggu ya. Kita taruh di atas. Sekarang tinggal kita ganti nama berdasarkan tools ini. Kita ganti nama sesuai soal. Pertama di sini kita ganti apa ya? Aduh, sorry, kok kepencet. Oke, kan kita ganti namanya sesuai soal ya. Di sini untuk diperhatikan, di sini jangan sekali ganti nama yang di name, karena nanti kalau kita ganti nama yang di name-nya ini, hasil codingan kita ini bakalan berubah nanti. Kita pakai sesuai default aja ya. Kalau misal label, pakai label. Nah, untuk ganti namanya kita di caption. Kita ganti misal di sini bentang apa di soal ini, bentang jembatan L kurung M. Oke, panjangin dikit. Oke, udah pas. Oke, kita karena penempatannya ini kurang bagus kan, cocok kita rapikan dulu ya. Masih kotor nih karena waktunya belum tinggal sedikit, waktunya yang terbatas, sorry. Jadi untuk perapian toolsnya ini saya skip aja ya videonya. Saya rapikan dulu biar tidak makan banyak waktu.
Oke, jadi ini udah saya rapikan ya. Sekarang udah rapi. Di sini saya tambahin ke level 10 nih. Saya kasih nama biar keren dikit. Sama ini tadi lupa saya edit di level 1 tuh, harusnya diagram momen untuk nampil biar jelas kalau di tabelnya itu akan nampilin diagram nanti. Oke, udah pas. Sekarang kita lanjut ke codingannya ya. Oke, jadi untuk codingannya udah selesai. Sekarang di sini saya akan sedikit menjelaskan cara untuk membaca codingan pada Visual Basic. Jadi untuk cara bacanya ini sebenarnya gampang banget sih. Misalnya RA sama dengan, yang dimana rumus RA itu kan reaksi A P dikali L kurang X dikurang L, yang dimana di sini RA sama dengan teks 2 nya ini sebagai P, kita kalikan, buka kurung dulu, L teks 1 ini kan sebagai L, kita kurangkan level 5 sebagai X, dan kita bagi L, yang dimana L nya ini teks 1, gitu cara bacanya. Intinya kalau udah bisa baca codingan atau sistem codingan kayak gini, nanti kalau gimana pun model-model pemecahan masalah atau membuat program apa itu nanti lebih mudah ya. Kita lanjut untuk codingan yang kedua. Di sini kan teks 4, yang dimana teks 4 itu RB. Ini ya kita masukkan rumus RB, yang dimana rumus RB itu P kali X kita bagi L atau bagi bentang jembatan tersebut gitu loh. Kita masukkan teks 4 sama dengan, kan kenapa teks 4 sama dengan, karena di teks 4 ini kita mau menampilkan hasil dari ini teks 2 dikali level 5 dibagi 1, atau kalau bahasa rumus di dalam analisanya itu P kali L dibagi P kali X dibagi L gitu. Sekarang di sini codingan yang ketiga ada codingan momennya, yang dimana kita mau menampilkannya di level 9. Untuk format level itu formatnya itu caption ya. Kalau teks itu teks gitu loh, jangan sampai ketukar itu. Level 9 di sini kita karena mau menampilkan di level 9 untuk momen terbacanya, maka di sini kita codingnya level 9 sama dengan teks 2 dikali teks 1 dikurang level 5, kita kalikan dengan level 5 lagi. Setelah itu kita bagi teks 1, yang kalau kita ini sederhanain panjang, kita kali L kurang X, kita kali X bagi L gitu loh. Ngerti kan maksud saya gimana? Saya juga agak susah sih jelasinnya. Sekarang untuk codingan lain, di sini ada codingan line 1, line 2. Di sini kan ada dot y sama dot x, ini x y x2, y2. Ini maksudnya maksudnya gini loh. Di sini kan saya buat garis. Nah, di setiap ujung garis ini itu ada namanya koordinat gitu. Yang ini tanggap kepala, ujung atasnya ini tanggap kepala, dan ini ujung bawahnya ini tanggap ekornya. Kepalanya ini punya koordinat X dan Y. Kalau kepala itu X1 dan Y1. Sedangkan ekornya ini punya simbol, atau simbol lah kita sebutnya, Y1 dan X. Y2 dan X2 gitu loh. Yang dimana tahulah kalau X itu ya kanan kiri, Y itu atas bawah gitu pergerakannya gitu. Jadi maksud dari codingan ini, nah sebelah ini, yang mana tadi, yang lain itu untuk nampilin hasil atau diagram momennya gitu loh. Kita kan mau matokin yang ini, ekornya ini, biar bisa nanti gerak di dalam picture box gitu loh. Di sini kan mana dia ekornya. Nah kalau kita geser ekornya ke kiri, otomatis koordinat yang X2 dan Y2 nya ini gerak. Nah ini jadi patokannya nih. Kalau kita geser ke atas dia berubah. Nah gitu loh maksud saya. Makanya di sini kita patokannya Y2 sama X2 biar bisa. Y2 nya ini kan untuk Y2 ini atas bawah. Nah atas bawah itu kan menentukan besarnya momen gitu. Jadi kita patokannya ke ini momen yang terbaca atau level 9 gitu loh. Kalau level 9, nah tinggal tulis saja gitu line 1 atau line 2
dot y itu sama dengan hasil dari label 9 gitu. Gampang kan? Sekarang untuk pergerakan kanan kiri, karena untuk gerakan kanan kirinya ini dia itu patokannya ke jarak, jadi ya kita codingnya harus ini patokannya ke HS scrollbar yang tadi nih. Kita buat codingannya misal line 1 atau 2 dot x2 gitu sama dengan kita buat dia menuruti ini value dari hash scrollbar yang kita buat. Kalau dia 0 misal, kalau dia 1 kita geser sini 1, otomatis nanti pergerakan dari sini ke sini itu 1 gitu loh. Kalau kita geser dia di tengah-tengah, misalnya nilai tengah ini anggaplah 5 lah, nanti pergerakan yang x nya itu juga 5, nanti bergerak ke sini. Nah kalau dia misalnya gerak ke sini ditaruh jadi HR atau scrollbarnya ini di tengah gitu, nanti x nya di tengah. Nah sementara momennya ini misal nanti momennya itu kan yang y nya itu nanti ke atas atau ke bawah. Misal kalau dia ke bawah, anggaplah contoh kata dia di sini gitu loh, berarti nanti akan terbentuk sebuah diagram V seperti ini gitu loh. Nah itu aja sih kalau di line. Sekarang kita lanjut bahas untuk yang ini loh, yang shape atau pergerakan dengan terakhir yang ini, yang shape 5. Yang shape 5 yang dulu, yang ini dah dulu, yang label 5 gitu loh. Yang label 5 saya kayaknya udah perlu deh yang label 5. Langsung aja yang shape 1 gitu. Gimana cara gerakinnya ini, yang ini. Terus dulu di sini kan pada shape 1 ini yang dimaksud shape 1, beban terpusatnya. Kalau kita geser di sini, nah dimanapun kita gesernya itu pasti bakal ada koordinat yang tercatat di pojok kanan apa ini, project satunya ini. Nah di sini ada left, nah leftnya di sini 1080. Nah itulah koordinat tempat berdirinya yang ini gitu. Kalau kita langsung codingnya shape 1 ini langsung kita coding mengikuti dengan value hash scrollbar, nanti kalau kita pas run kita jalani nih yang shape satunya nih, dia ini bakalan mulai start dari 0 karena dia itu belum kita coding mengikuti start dari koordinat yang awal gitu loh. Di sini kan koordinat awalnya 2400. Jadi untuk menjalani untuk jalanin beban yang ini dari koordinat tumpuan A, kita anggap ini tumpuan A ya, kita harus pluskan dulu gitu loh. Kayak contoh di sini shift 1 dot left sama dengan kita pluskan dulu 2400, kita plus value HS scrollbar 1 gitu. Nah sekarang untuk nentuin biar dia enggak kelolosan sampai sini misalnya gitu, kalau gesernya full dia kadang kelolosan sampai sini, kita harus tahu dulu di mana letak koordinat terakhirnya ini. Nah di sini koordinat terakhirnya atau dia ada di tumpuan C atau tumpuan B, dia koordinat terakhirnya di sini 8760. Nah berarti kita kalikan deh gitu loh, kita kali 8720 yang tadi koordinat akhir, kita kurangin koordinat awal gitu, 8760 kita kurangi 2400, nanti hasilnya 6360. Nah 6360 ini jangan dulu kita taruh gitu, kita harus bagi dulu sepanjang bentang L atau jembatannya ini loh. Nanti kalau kita ubah-ubah itu biasanya beda koordinat, beda bentang ya gitu. Jadi kita taruh teks 6360 ini kita bagi dengan teks 1 atau value dari bentang L. Nanti entah itu 100, 200 gitu biar sama. Untuk lebih jelasnya kita langsung tes run aja kali ya. Di sini misal saya punya bentang 100, kita akan bebani dengan beban 40. Nah kalau kita taruh bebannya ini di tengah-tengah atau yang di 50 lah, otomatis logikanya nanti untuk diagram yang sudah kita setting itu dia akan berada di tengah-tengah karena sudah kita setting X dan Y nya di sini. Begitupun juga ini udah kita setting koordinat untuk beban terpusatnya gitu loh. Kalau di sini kita ganti pakai 200, di sini kita itu bakalan tetap sinkron ya karena kita udah codingnya tadi berdasarkan value 1 gitu. Bakalan itu sinkron lah.
Kayaknya cuma itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan atau kurang mengerti itu bisa langsung aja ya DM Instagram, mungkin nanti saya taruh link Instagram saya di deskripsi ya. Karena waktunya sangat terbatas, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama Tipala Pramasuta mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.